Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim atau beragama Islam. Dan berpegang teguhlah kepada tali persaudaraan Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Berdasarkan Quran surah Al-Ahzab ayat 70 ini, sang Raja Danduk Omai Rama menciptakan lagu dengan judul Lidah. Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan omongi orang. Karena dari omongan bisa menimbulkan salah paham. Karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Ding 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 ding. Kalau bicara baik seperlunya, jangan bicara kalau berdusta. Itu juga dakwah, itu yang disebut dakwah berbasis nada. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah. Karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan wabil khusus, nikmat kesehatan kita, sehingga kita dapat bersua kembali dalam acara kesayangan kita, Mutiara Iman di Kompas TV Nasional yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in sakartum la asidannakum wa la in kafartum in asabil sadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21.
Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini singkatlah saya menyampaikan tausiah atau ceramah dengan judul Memilih Pemimpin ala Rasulullah. Bagaimana memilih pemimpin ala Rasulullah? Yang pertama, Rasulullah mengingatkan minimal 4 kriteria dalam memilih pemimpin. Yang pertama, pilih pemimpin yang fatona atau cerdas. Bukan hanya dilihat kecerdasan akademiknya yang dibuktikan dengan menjadi wisudawan terbaik, mendapatkan gelar sarjana, mendapatkan gelar magister, mendapatkan gelar doktor, mendapatkan gelar guru besar dengan halalan thayyibah, halal dan baik dan mengikuti SOP standar operasional akademik. Bukan membeli ijazah. Kan sekarang ada juga istilah yang berkembang di masyarakat. DT, doktor tiba-tiba. Kita tidak pernah melihat kuliah, tiba-tiba doktor. Nauzubillah min dzalik, begini, seperti ini menghalalkan segala macam cara. Dan ajaran Islam mengajarkan kapan sesuatu pemalsuan ijazah, pemalsuan gelar, lalu menerangkan menjadi pegawai negeri sipil, mulai dari gaji pertamanya sampai gajinya pensiunnya, itu haram. Penghasilan haram. Tegas. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Susah dihilangkan. Itu pengaruh budaya, dialek budaya. Jadi yang ketiga, cerdas secara sosial. Jadi kita pilih pemimpin karena memang teruji secara sosial di masyarakat. Ramah tamah orangnya, bersahaja, murah senyum. Ini yang disebut sekarang modal sosial. Merakyat. Rekam jejaknya, track recordnya, jam terbangnya tidak diragukan, Pak. Dan melalui penjenjangan, proses penjenjangan. Misalnya dari lurah naik menjadi camat. Karena memenuhi syarat berprestasi dalam memimpin, naik menjadi bupati. Atau minimal sebagai sekda, sekretaris daerah. Lalu menjadi bupati, lalu jadi gubernur. Jadi memang melalui proses sekarang ini ada orang langsung
ke titik puncak tidak melalui proses. Akhirnya apa yang terjadi? Berikutnya, kecerdasan Fatona dari segi manajemen. Punya manajemen, skill, keterampilan dalam memanage. Tidak gampang itu jadi bupati, tidak gampang jadi gubernur, tidak gampang jadi camat, tidak gampang jadi lurah, tidak gampang apalagi jadi presiden. Gampang orang lemah di manajemen, lemah dalam segi akhlak, lemah dalam akademik, lemah dari segi orasi, akan menimbulkan bahan tertawaan di masyarakat. Itu baru Fatona. Jadi kecerdasan dalam berbagai hal. Bukan saja dilihat gelarnya, jam terbangnya, pengalaman memimpin, kepribadiannya. Nah, berikutnya, kriteria memilih pemimpin ala Rasulullah. Yaitu sidik. Nah, ini yang berat ini sekarang ini. Sidik, jujur. Nah, ini yang berat sekarang ini, mencari orang pintar di negeri ini sudah banyak. Yang sarjana banyak. Yang sudah magister banyak. Yang sudah doktor banyak. Yang profesor masih kurang. Berdasarkan data yang pernah saya baca, persentase orang yang bergelar profesor di Indonesia baru sekitar 0,02% dari populasi. Kurang lebih jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 280 juta. Jadi baru sekitar 0,02, sekitar baru 5 ribuan lebih jumlah guru besar di Indonesia. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, sepengetahuan saya di Indonesia tidak ada profesor pemberian seperti doktor honoris causa. Beginilah yang terjadi di negeri kita di Indonesia ini. Sidik, jujur. Jujur seperti yang dicontohkan Khalifah Umar bin Khattab ketika jadi presiden. Apa contohnya Pak Ustaz? Beliau jujur. Suatu ketika beliau sedang menghitung uang Baitul Mal. Datang rakyat, si rakyat ingin bertamu. Umar bin Khattab sedang pakai listrik lah sekarang. Lalu dia bertanya, ini kepentingan pribadi atau kepentingan negara? Pribadi. Umar bin Khattab secara spontan mematikan listrik. Si tamu tadi heran. Wahai sang khalifah, kenapa dimatikan listrik? Saya matikan listrik karena ini urusan pribadi. Kira-kira masih bisa kita dapat sosok Umar bin Khattab di era milenial sekarang ini? Mungkin susah. Kebanyakan menggunakan fasilitas negara sampai anak-anak cucunya. Jujur. Tidak menandatangani kwitansi kosong. Tidak menandatangani rincian anggaran belanja RAB fiktif. Penuh dengan manipulasi. Jujur, apalagi dalam soal pemilu, Pak. Dalam soal pilkada, pilpres, yang perlu diawasi, waskat itu adalah orang yang bergerak di operator penginputan suara. Bayangkan saja kalau dia beralasan salah tindih, tambah 2-0. Tambah 2-0 ini yang berbahaya, Pak, ini sih. Tambah 2-0 makanya kalah lawan. Nauzubillah, ini sidik. Kriteria yang berikutnya ala Rasulullah. Tadi yang pertama, kriteria pertama adalah Fatona, cerdas. Orangnya memang cerdas. Yang kedua tadi sidik, jujur. Nah, ini susah dicari orang jujur sekarang ini. Kriteria yang ketiga adalah kriteria memilih pemimpin ala Rasulullah. Tablik. Bisa menyampaikan ide-ide, visi misi yang cemerlang. Berdasarkan data dan fakta. Bukan rekayasa, bukan jual kecap. Itulah hebatnya kalau orang yang ilmuwan dan praktisi lalu jadi pemimpin. Ada pengalaman. Kemampuan manajemennya bagus. Beda kalau orang-orang tidak berpengalaman, tidak ada pengalaman memimpin. Latar belakang akademiknya tidak jelas. Tiba-tiba memiliki kedudukan strategis. Bagaimana? Bagaimana seperti ini? Oleh karena itu tablik memang pintar berorasi, berpidato, menarik. Salah satu contoh ustaz ulama yang orator.
almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Luar biasa, dijuluki sebagai dai sejuta umat. Memang kemampuan oratornya, orasinya memenuhi tuntunan jamaah. Seperti itu, tablik bisa menyampaikan visi, misi, obsesi calon pemimpin itu sejelas berdasarkan data. Dan mencari solusi. Kalau seorang pemimpin bisa membangun karena hutan, Pak, menurut saya, menurut kacamata saya, bukan pemimpin yang hebat. Yang hebat itu kalau memberdayakan sumber-sumber lokal, kemampuan yang ada di NKRI, lalu terjadi percepatan pembangunan. Atau investor yang datang itu bisa memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita lanjutkan kajian tentang memilih pemimpin ala Rasulullah. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada. Sudah 3, memilih kriteria memilih pemimpin atau syarat memilih pemimpin al-Rasulullah. Yang pertama tadi adalah fotono, cerdas. Yang kedua, sidik, jujur. Yang ketiga, tablik. Dan yang terakhir adalah amanah. Ini yang berat ini terkait dengan sidik, jujur. Amanah. Amanah. Saya juga termasuk leader, manajer di kelas 3, manajer kelas 3. Yaitu memanage kurang lebih 84 kamar kos. Hampir semua, boleh dikata hampir semua anak kos kalau diberi amanah, diberi tanggung jawab, tidak bisa melaksanakan dengan baik dan benar. Ini baru mahasiswa yang notabene-nya adalah pelanjut estafet kepemimpinan bangsa. Kalau sejak awal tidak bisa bertanggung jawab dan tidak bisa amanah, bagaimana kalau jadi pemimpin? Contoh, di kalangan ustaz juga ada perilaku-perilaku yang kurang, bahkan masuk kategori tidak amanah. Contoh, diberi amanah sebagai khotib Jumat di Masjid A. Yang waktu Jumat misalnya besok, waktu Jumat itu 12 berapa? 12.10 atau 12.7 menit. Dia datang terlambat sehingga digantikan oleh pengurus masjid, takmir masjid. Ini yang disebut tidak amanah. Tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sebagai khotib Jumat. Nah, orang khotib, ustaz yang amanah, jika perlu jam 11 sudah standby di masjid. Dan alhamdulillah atas hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan mengamalkan surah wal asri demi waktu, alhamdulillah rata-rata jam 11. Kalau saya sebagai khotib Jumat sudah tiba di masjid. Sehingga tidak membuat takmir masjid, para takmir masjid, pengurus masjid, khususnya sekti dakwah, tidak cemas. Di mana ustaznya? Itu yang disebut amanah. Jadi kalau diberi tanggung jawab, tugas dia melaksanakan dengan baik, dan dapat dipercaya. Jadi amanah berbanding lurus dengan sidik tadi. Jujur. Orang yang jujur hampir dipastikan cenderung amanah. Dan orang yang amanah hampir dipastikan dia juga jujur. Nah ini yang susah ini Pak. Terlalu banyak amanah. Jadi amanah itu penting. Dapat dipercaya. Apalagi kalau dia seorang diberi amanah sebagai bendahara di suatu kantor. Dapat dipercaya. Sekarang ini bagaimana? Terjadinya korupsi yang cenderung meningkat di negara kita karena kurang, bahkan masuk kategori tidak aman. Tidak bisa dipercaya. Jadi amanah. Sekalipun hanya 4 kriteria yang diajukan Rasulullah, tapi sangat hebat. Sangat hebat. Ketika 4 ini kriteria, amanah, tabligh, fatona, dan sidik, padu. Maka lahirlah pemimpin-pemimpin yang hebat, yang tidak mengutamakan kepentingan pribadi, golongan, partai, keluarga, tapi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Inilah yang susah dicari. Jadi sebagai kesimpulan, jika ingin suatu negara mencapai predikat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka kuncinya adalah pilih pemimpin berdasarkan kriteria Rasulullah, yaitu calon pemimpin itu memiliki kriteria tabligh, amanah, siddiq, dan fatona. Maka negara itu makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Kita lihat Qatar, negara terkaya pertama di dunia. Di Qatar setiap bayi yang lahir dihadiahi rumah. Bayangkan, dan bebas, tidak ada pajak-pajak di sana. Luar biasa, makmur negaranya. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada para pemirsa yang budiman. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan, karena tujuan utama dakwah adalah menyampaikan kebenaran agar yang mendengarkan itu. Semoga Allah memberikan hidayah sehingga berubah atau hijrah dari perilaku yang tidak benar atau negatif menjadi perilaku yang positif, berguna bagi semua berguna bagi bangsa, negara, masyarakat, serta agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.